Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda? Ayah tak ada nampaknya. Bunda-bunda sekalian, ayah sini ya, itu guru. Bunda-bunda sekalian pada siang hari ini, alhamdulillah. Sehat bunda ya? Alhamdulillah. Jadi kalau sehat pasti di sini, kalau sakit di rumah bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ila nabiyil mustafa amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, ini acara yang istimewa ya bunda sekalian. Alhamdulillah ya, ada satu tuh. Alhamdulillah, ini adalah acara atau kegiatan yang istimewa, yaitu pengawalan anak-anak kita yang akil balik. Alhamdulillah, anak kita, anak bunda sekalian, ayah bunda sekalian sudah kelas 5 dan level kelas 6 atau level 5 dan level 6 itu memasuki usia yang akil balik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita terapkan, dapat kita amalkan, apalagi untuk anak-anak kita, sehingga kita tahu bagaimana cara mengawal anak-anak kita yang sudah dewasa nanti. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama tauhid di permukaan bumi ini. Semoga kita yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, kasih Ustaz, mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bunda yang dirahmati Allah, tidak terasa ya bunda ya, bahwa ketika anak lahir, kemudian usia sekolah, tiba-tiba sekarang sudah level 5, level 6. Itu ukuran lahirnya, itu umur kelahirannya 10 sampai 12 tahun. Itu biasanya umur yang anak-anak kita yang sampai segitu adalah umur anak-anak yang sudah mulai akil balik. Maka kewajiban kita sebagai orang tua harus tahu bagaimana cara mengawal anak-anak kita supaya ketika dia balik, dia tahu bagaimana cara menjadikan atau membuat dirinya lebih baik lagi ke depannya. Maka alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Dr. Zul Ikrami, Zul Ikrami LCMA, alhamdulillah telah hadir di tengah kita untuk menyampaikan nanti kepada kita bagaimana cara kita mengelola atau mengawal anak-anak kita yang akan hampir akil balik, sehingga mereka tumbuh dengan baik, tumbuh dengan bijak ketika mereka dewasa nanti. Mungkin saat ini kita serahkan waktu kepada Ustadz, waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para asatiz, ustaz dan ustazah, dewan guru yang hadir di tempat yang dihormati, yang kami muliakan para orang tua, wali santri, wali murid, ayah bunda, yang semoga semuanya selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam membimbing, mendidik dan membersamai anak-anak kita, yang mana mereka adalah keturunan yang kita harapkan kepada Allah menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita dengan mengucap alhamdulillah, dan kita harumkan majelis kita ini dengan bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ayah bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tema kita pada siang hari ini adalah bagaimana Islam menyiapkan generasi menuju balik. Jadi di sini kita yang pertama ingin mengilmui bagaimana kita sebagai orang tua mengawal anak-anak kita menuju fase yang dinamakan dengan balik. Tapi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke materinya, ada dua hal penting yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah segala investasi boleh gagal atau bisa gagal, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu punya sawit, punya investasi rumah kos, punya kebun, punya apalah, itu bisa saja gagal. Tapi kalau bisa investasi tentang anak tidak boleh gagal. Makanya kita sekolahkan di sekolah terbaik, ya semua biaya kita keluarkan. Ya begitu juga saya, walaupun saya pemberi materi, saya begitu juga mencari sekolah yang baik, pendidikan yang berkarakter untuk anak keturunan kita masing-masing. Kenapa? Karena prinsipnya tidak boleh gagal dalam investasi berhubung dengan anak. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu sekalian, yang kita harapkan setelah mati itu nanti doa mereka. Ya, yang kita harapkan setelah mati itu nanti doa mereka. Beberapa tahun yang lalu ada tetangga kami meninggal. Ibunya tiba-tiba meninggal. Anaknya usia 15-an tahun. Itu dia duduk di samping jenazah ibunya. Ya, sedih, memang sedih, tapi tak pandai membaca Al-Quran atau membaca Yasin di situ. Ya, malah dia selfie di fotonya, entah di share-nya mungkin di Instagramnya. Na'udzubillah. Nah, ini artinya khawatir kita jangan sampai seperti itu. Ketika pamannya mengatakan, nak, duduklah ang doke omma ang tu. Paham Bapak Ibu? Duduklah ang doke omma ang tu, katanya. Baca, mengajilah, baca Al-Quran. Apa kata anaknya? Tak pandai dan mengaji do mama. Coba tengok, anak tak pandai mengaji, ya, solat tak bisa, macam mana dia nanti bisa mendoakan kedua orang tuanya? Jadi Nabi Musa alaihissalam, suatu ketika ia lewat di pemakaman, sampai di pemakaman yang ia lewati itu dia begitu ngeri, takut, dan begitu menggigil. Dia pergi cepat-cepat melewati areal pemakaman tadi. Lalu siangnya atau sorenya dia pulang, dia merasakan areal pemakaman tadi tenang, tentram, bahagia. Tidak ada lagi ketakutan seperti yang ia rasakan di saat lewat di pagi hari. Lalu ia berkalam kepada Allah, ya Allah, tadi pagi aku lewat di pemakaman ini, aku merasa, aku mendengar orang-orang yang ada di kuburan ini merasakan azab yang luar biasa. Panas, gerah, longlongan, yang mana mereka ya di dalam, seperti dalam kondisi yang sengsara. Lalu ketika saya lewat petang ini, saya justru merasakan ketenangan, ketentraman, tidak ada lagi ketakutan seperti yang di pagi hari tadi. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam? Wahai Musa, tadi ketika engkau lewat, berlakulah azabku kepada mereka. Namun ketika engkau pulang sore ini, disitulah rahmatku kepada mereka. Mengapa demikian ya Allah, kata Nabi Musa? Karena aku malu, dalam tanda kutip, mengazab hambaku yang ada di perut bumi, sedangkan anaknya di punggung bumi mendoakannya. Nah, coba Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang kita harapkan dari anak-anak kita ini adalah
bagaimana mereka nanti bisa mewarisi iman dari kita sehingga mereka nanti mampu atau pandai mendoakan kita. Maka disitulah saya bahasakan tadi, segala investasi mungkin boleh saja gagal, tetapi tidak dengan investasi kita terhadap anak. Karena anak ini adalah investasi dunia dan akhirat. Kemudian para ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sebelum kita masuk seperti apa Islam menyiapkan generasi menuju balik ini, yang kedua yang penting ingin kami sampaikan terlebih dahulu adalah sebaik-baik contoh dalam pendidikan mengawal anak-anak kita ini tumbuh dan dewasa adalah pola yang dibuat dan dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingin saya berikan contoh. Kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu usianya ketika itu baru 13 tahun. Kira-kira 13 tahun itu sudah balik atau belum, ayah bunda? Ya, menjelang balik. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas yang menjelang balik pada usia 13 tahun itu, yang dilakukan oleh Nabi membonceng dia naik kuda. Jadi Abdullah bin Abbas, ini kamu saya bonceng. Jadi mereka berjalan berdua Bapak Ibu. Kemudian ketika di dalam perjalanan tadi, Abdullah bin Abbas di belakang Nabi, lahirlah pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Ya gulam, ihfazillaha yahfazka. Wahai anak, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, artinya di sini ayah bunda sekalian, Nabi berinteraksi dengan anak yang akan menjelang balik itu dengan dua cara. Yang pertama, naik kendaraan, setelah itu berbincang. Dan perbincangannya itu isinya adalah iman. Nah, sekarang kita bawa konsep itu pada parenting, pendidikan kita terhadap anak pada masa sekarang. Bagaimana kita ajak anak kita yang di usia menjelang balik itu, artinya kita harus lebih dekat. Ya. Nah, prinsip kedekatannya itu seperti apa? Seperti Nabi dengan Ibnu Abbas, kedekatannya mereka ada momen-momen khusus jalan-jalan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, para ayah bunda, kita di usia balik itu anak kita itu kita ajak misalnya jalan-jalan atau dalam momen mengantar sekolah, ya itu kan ada waktu beberapa menit atau setengah jam ayah bunda bisa berbincang dengan anak. Karena yang terjadi pada hari ini, maaf ya, seringkali Alhamdulillah. Dia yang penting nampaknya AC ya Bu ya. Kalau mic nih nanti aja lah, yang penting AC nampaknya nih. Baik. AC-nya udah hidup Bang? Udah ya? Pas kita tanya langsung dia bunyi. Baik, kita lanjutkan ayah bunda. Ya, saya juga tidak bisa lama-lama ya, karena harus jemput anak juga sekolah. Baik. Jadi, masuk kita ke persoalan tadi. Nabi Muhammad mengawal Ibnu Abbas dengan berbincang naik kendaraan. Artinya apa? Kita bisa memasukkan keakraban dengan pesan-pesan iman itu di saat mengantar anak sekolah, di saat jalan-jalan akhir pekan, di saat mungkin kita naik mobil, anak di samping kita ayah bunda, maka pada saat itulah pesan itu menjadi lebih bermakna. Apatah lagi yang masuk di situ adalah pesan-pesan keimanan. Jadi masalahnya kan sekarang Bapak Ibu,
seringkali kita dengan anak itu bagaikan pita tanpa suara. Jadi dialog-dialog iman itu tidak ada. Nah, sekarang dialog iman bisa kita hidupkan, ya. Misalnya berbincang tentang kondisi Palestina, tentang orang-orang yang mati syahid, tentang perjuangan-perjuangan para pendahulu kita, bisa kita masukkan di situ. Nah, maka akhirnya apa? Begitulah pola dan cara Nabi dalam mengawal anak-anak kita untuk dia menjelang akil balik. Yang dikokohkan oleh Nabi adalah iman atau akidah. Dia masalahnya sekarang anak kita usia menjelang balik tapi masih takut tidur sendiri. Ini kan masalah, Bu. Ya, atau dia takut terbangun jam 1, jam 2 malam, takut ke kamar mandi sendiri. Nah, berarti ada yang salah dalam iman, dalam keyakinan, dalam akidah mereka. Nah, ini kekosongan-kekosongan inilah yang diajarkan oleh Nabi untuk si anak akan akil balik itu. Baik, materi sudah saja. Ya. Silakan dihidupkan. Islam menyiapkan generasi menuju balik. Baik, Islam menyiapkan generasi menuju balik. Al-Quran mengawal generasi. Apa maksudnya? Generasi yang dibimbing Al-Quran akan terbebas dari kesesatan. Jadi poin pertama kita, ayah bunda, dalam mengawal anak-anak kita adalah akrabkan mereka dengan Al-Quran. Allah berfirman, Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah Ta'ala yang telah mengutus pada umat itu rasulan, seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Membacakan ayat-ayatnya Al-Quran, iman dan akidah, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Membersihkan artinya diberikan akhlak yang baik kepada mereka, zahir dan batin. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mereka ya diberikan oleh Nabi itu Alkitab wal hikmah, artinya di sini adalah ilmu pengetahuan. Nah, sekarang masuk kita ke pengertian balik. Balik diambil dari bahasa Arab yang berarti sampai. Jadi balik itu artinya sampai, balaghah, yaitu sampai dalam memasuki usia. Balik dalam fikih Islam adalah batasan seseorang mulai dibebani kewajiban syar'i atau yang dinamakan dengan taklif, atau mereka sudah dianggap sebagai mukallaf. Mukallaf itu artinya orang-orang yang sudah dibebankan perintah-perintah dan larangan-larangan yang terdapat di dalam syariat. Nah, dari mana pengertian ini diambil? Dari terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Allah lah yang menciptakan engkau dari keadaan lemah, kemudian menjadikan setelah lemah itu kuat, dan menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Ya, nah ini apa namanya? Mulai dari kita lahir, kemudian kita dewasa, dan Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia yang maha mengetahui, maha kuasa. Artinya akil balik menjadi kunci sah
perjalanan manusia dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, kawal ya pengertian ini kepada anak-anak kita. Nah, akan datang masa nanti engkau sudah bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, ada gangguan lagi. Ya, kita lanjut saja. Ya, akan datang masa engkau akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Jadi segala perintah, segala larangan engkau sendiri yang akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka artinya di sini kita ayah bunda sudah harus berinteraksi, berbincang dan membuka diri dengan anak-anak kita di masa prabalik ini. Kemudian setelah itu kita berikan ya ilmu kepada anak kita, memahami tanda-tanda balik itu. Artinya kita tidak perlu ya, bagi ayah, bagi ibu tidak perlu kita malu menyampaikan kepada anak-anak kita tanda-tanda balik itu dengan cara yang bijak. Jadi anak saya beberapa minggu lalu tanya, ya balik, dia baca komik, di komik itu ada cerita balik, ya balik itu apa? Saya sampaikan seperti yang kita sebutkan tadi. Di sini katanya ada ihtilam. Apa ihtilam itu ya? Ihtilam itu maaf kan mimpi basah. Maka kita sampaikan kepada anak, nah nanti ada masanya, nama anak saya Ziyad. Nanti Ziyad bangun tidur itu seperti ngompol. Karena usianya sekarang baru 9 tahun. Karena anak-anak sekarang 11 tahun udah ada yang balik, Bu. Ya, anak-anak SD umum saya tengok itu karena pengaruh gadget itu umur 11 tahun udah ada yang balik, ada yang 10 tahun. Nah, maka kita bahasakan nanti ketika bangun Ziyad akan dapatkan kondisi seperti ngompol kemarin. Oh, gitu ya katanya. Tapi tak perlu didetailkan apa yang dilihat, tak perlu didetailkan karena kita mengawal saja. Mengawal nanti kalau begitu kasih tahu ayah. Jadi para ayah-ayah dekatlah sekarang kepada anak laki-laki menjelang prabalik ini, dan ibu-ibu begitu juga kepada anak perempuan. Nah, jadi artinya fikihnya ini kita harus sampaikan, wa idza balagal atfalu minkumul huluma, apabila anak-anak itu telah ihtilam, telah mimpi basah bagi anak laki-laki, apa yang diperintahkan oleh Allah, faliyasta'zinu kamasta'zanal ladzina min qablikum, hendaklah mereka meminta izin seperti izin yang ya sebelum mereka meminta izin. Artinya apa? Di usia balik itu ada etika untuk masuk ke kamar orang tua. Nah, jadi beginilah Islam itu mengawal bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak kita yang akan balik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memahami tanda balik itu yang pertama ihtilam. Kemudian yang kedua, ya yang harus kita mulai perkenalkan kepada anak keturunan kita, tanda balik itu adalah tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Nah, artinya ketika kita bawa tadi cerita Nabi dengan Ibnu Abbas harus ada kedekatan. Ya, karena kalau kata orang Minang, kaji fikih ko batalanjangkan, kaji adat disembunyikan. Artinya yang begini ini kita tidak perlu risih ya untuk membahasnya. Cuma ketika kita menyampaikan kepada anak kita yang akan balik itu tentu memiliki cara dan hikmah yang harus kita ketahui. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Atiyah Al-Qurazi, kata beliau, uridna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Quraizata fa kana man ambata qutila wa man lam yumbit khulliya sabilu fa kuntu mimman lam yumbit fa khulliya sabili. Jadi ketika itu ini coba tengok contoh dari Nabi. Pada perang Bani Quraizah kami dihadapkan kepada Nabi. Ya. Saat itu orang-orang yang telah tumbuh bulu kemaluannya ya dibunuh, sementara orang-orang yang tumbuh bulu kemaluannya dibiarkan hidup. Mereka orang-orang kafir yang ikut berperang di Bani Quraizah waktu itu jadi tawanan.
Nah, jadi dipilih oleh Nabi. Jadi siapa di antara kalian yang sudah balik, nah bahasanya disebutkan di situ yang sudah tumbuh bulu kemaluan, maka dieksekusi. Tapi yang belum tidak dieksekusi karena mereka Bani Quraisyah ini orang Yahudi. Di Yahudi ini memang dari dulu buat masalah ya, sampai hari ini. Maka pada saat itu Nabi dengan jelas mengatakan siapa yang sudah balik dengan tanda ini mereka dieksekusi, siapa yang belum tidak ada tanda ini mereka dijadikan tawanan. Nah, ini yang menjadi dalil tentang tanda-tanda balik yang kedua. Lalu yang ketiga, genapnya usia 15 tahun. Nah, jadi ketika anak kita berkata misalnya usia berapa ya? Usia nanti sekitar usia 15 tahun bagi yang laki atau bagi yang perempuan, sekitar itu. Nah, jadi karena maaf, bisa jadi ada anak kita dia tidak mengalami ihtilam. Maka kalau yang tak mengalami ihtilam otomatis di usia 15 tahun dia sudah balik. Ada juga beberapa kasus anak perempuan tidak haid, maka otomatis di usia 15 tahun dia sekalipun belum haid, maka dia tetap di usia 15 dikategorikan sebagai balik. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini petunjuk dari fikih ya. Kemudian yang keempat haid tadi. Kemudian setelah itu perhatikan panduan ayat tentang balik ya. Apa panduan Al-Qur'an dan hadis Nabi tentang balik? Di sini disebutkan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Nah, ini inspirasinya di sini, panduan ayat tentang balik tadi. Apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu tadi tanda-tanda balik ada 4? Maka di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6 ini dikatakan, ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur menikah. Artinya balik ya. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah rusdan ya, rusdan sudah cerdas, maka serahkan kepada mereka hartanya. Nah, jadi dari ayat ini ditafsirkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Amin Asy-Shinqiti. Apa kata beliau? Ayat ini menjelaskan bahwa penyerahan harta untuk diurus sendiri oleh anak yatim tadi harus memiliki 2 syarat. Ya, yang pertama apa? Balik. Yang kedua ar-rusdu. Ar-rusdu itu cerdas, ya, bukan anak yang artinya ar-rusdu itu dia sudah bisa mandiri, dia sudah cakap, ya, dia sudah pandai melakukan sesuatu. Nah, cerdas dalam mengendalikan harta. Artinya apa? Usia balik itu artinya usia kesiapan, kecerdasan mengatur hidup, dia sudah mengerti tanggung jawab, usia ilmu dan usia kepemimpinan, sebagaimana yang ya Allah sebutkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi balik itu ya, artinya di sini para ayah bunda ketika mereka sudah balik, misalnya mereka mengaku, bu saya begini, ayah saya begini, kata anak kita, dia harus dekat. Nah, maka pada saat itulah kita siapkan mereka, kondisikan mental mereka bahwa nah berarti anak sekarang sudah balik. Nah, sudah rusdun. Nah, rusdun itu artinya harus bisa mengatur hidup, harus pandai bertanggung jawab, ya, kemudian belajar ilmu dengan baik, belajar kepemimpinan dengan baik. Jadi kalau begitu pola pendampingan kita, nanti mereka akan kuat. Jadi jangan biarkan mereka sendiri di masa-masa balik dan prabalik itu. Ya, kokohkan mereka terus, ya. Kalau dia anak laki-laki, kokohkan dia menjadi orang yang pandai mengatur hidup. Maka mulai ketika dia mandi, perhatikan bisa tidak dia meletakkan handuknya setelah itu di jemuran. Ini kadang ditaruhnya aja di, nah kan iya kan bu, ngaku aja lebih bu, ya kan, ada begitu anak kita. Nah, sekarang mulai rubah pola itu. Setelah makan, ya setelah makan sekarang bahkan jangankan anaknya, bapaknya begitu juga kayaknya, iya kan? Oh berarti kalau bapaknya begitu belum balik ya.
itu kebiasaan. Maka dari sekarang ibu-ibu harus kawal itu supaya dia setidaknya pandai bertanggung jawab, karena mereka sudah pada usia ar-rusdu. Nah, itu inspirasi dari Al-Qur'an. Nah, jadi ayah bunda, setelah itu ya, ini kita banyak karena panas nih, semoga tidak merusak konsentrasi. Ini poin penting ya yang saya sampaikan. Nah, kemudian di balik itu, ketika masa mereka akan balik, kita lakukan pengawalan. Kita harus masukkan pula ya ilmu kepada mereka antara kewajiban syariat dan dunia. Maksudnya apa? Di fase ini ada kewajiban syariat yang mulai dari sekarang ya, prabalik itu kita kuatkan, kita kokohkan. Nah, di balik nanti kau sudah rusdun, sudah cerdas, mengatur diri sendiri, maka di saat itu wajib salat, puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka oleh karenanya seorang anak laki-laki sejak hari tersebut dikuatkan ya, dia bertanggung jawab di rumah dan di masyarakatnya. Maka prabalik itu ajarkan mereka simpel saja Bu, ya, mencuci piring sendiri, menjemur pakaian. Saya masih ingat itu dulu di usia SD, usia 10 tahun. Kami tinggal di rumah di tepi sungai. Itu segala hajat kebutuhannya ke sungai. Jadi dimasukkan piring-piring kotor itu oleh mak saya ke dalam ember. Waang bawa pergi ke tepi sungai, cuci di sana. Itu menenteng dua beladi, tahu beladi, ember besar, ya, ke sungai usia 10 tahun menyuci, kan? Jadi polanya begitu ya. Sekarang mungkin anak-anak kita ya setidaknya mencuci piring mereka sendiri. Kalau kami kalau selesai istri saya mencuci itu untuk tugas menjemurnya anak. Kemudian sore nanti dia juga yang akan mengambil. Jadi sudah diajak mereka untuk bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini seorang anak perempuan juga bertanggung jawab di rumahnya karena telah mencapai usia dewasa, ia telah memasuki usia wanita dewasa, sehingga ia menjadi salah satu dari mereka yang mendapatkan tugas yang sama. Ya, apa misalnya? Ya, tugas-tugas rumah untuk anak perempuan. Tentu ibu-ibu harus lebih paham ya. Pola pendekatannya kepada anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada istilah ya di dalam balik itu dinamakan dengan syabab atau yang dinamakan dengan murahaqah. Nah, itu kalau kita lihat inspirasi dari Al-Quran dan Sunnah, itu Allah atau Nabi membahasakan dengan kalimat syabab. Syabab ini artinya pemuda-pemudi yang sudah kokoh. Maka jangan sampai muncul persepsi yang salah tentang masa prabalik dan ketika mereka balik itu. Apa persepsi yang salah? Begini maksud saya Bapak Ibu sekalian, di usia-usia itu jangan lagi hendaknya muncul kalimat maklumlah dia masih mencari jati diri. Itu harusnya tidak boleh Bu ya. Pemakluman oh dia salah misalnya, lalu kita maklumi oh dia kan masih pemuda baru balik, dia masih mencari jati diri. Tidak ya. Kenapa? Karena Nabi ketika memberikan arahan kepada Ibnu Umar ya, memberikan arahan kepada Ibnu Umar, usia Ibnu Umar waktu itu usia remaja, itu bahasa Nabi seperti apa ya, dipegang oleh Nabi dadanya, disentuh, dirangkul, lalu Nabi menunjukkan konsep hidup kepada Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Apa kata Nabi kepada Ibnu Umar? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah di dunia ini ya orang yang asing atau hanya seperti orang yang lewat saja. Nah, artinya apa? Di usia remaja mereka balik tadi tidak ada istilah mencari jati diri. Jangan dimaklumi nanti, tapi katakanlah kepada mereka seperti Nabi memasukkan pesan kepada Ibnu Umar,
kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Nah, jadi artinya ada pesan-pesan yang menyebabkan anak kita yang sudah balik ini nanti atau di usia remaja itu yang menyebabkan mereka kalau memang salah itu pertanggungjawabannya harus dia penuhi. Nah, jangan sampai ayah bundanya pula nanti nak papa nak ini kan masa mencari jati diri, tak boleh. Ya, pacaran dia misalnya nanti anak papa nak ya ini masa mencari jati diri, tengoklah yang cocok, tak boleh, Bu. Ya. Kok ibunya pula yang mencari kan nanti. Kacau kiamat dunia kalau sudah seperti itu. Kemudian muncul lagi kalimat namanya juga anak-anak, maklumlah. Ya, itu jangan lagi hendaknya keluar seperti itu dan terdengar oleh mereka. Karena kalau sempat terdengar oleh mereka, mereka akan yastasghir, akan menganggap remeh kesalahan. Makanya Nabi akidahnya dikokohkan ya kepada Ibnu Umar yang usianya waktu itu 21 tahun, usia-usia remaja. Artinya kalau ada ibu-ibu yang di usia remaja anaknya sekarang, berarti harus dirangkul, harus banyak bercerita ya, seperti Nabi merangkul, memegang, ada sentuhan-sentuhan fisik. Karena biasanya anak-anak yang sudah balik ini mereka tidak mau lagi dicium, Bu. Malu mereka kadang. Nabi tidak begitu, dipegang ya, dipegang oleh Nabi. Ya, dipegang. Ada sentuhan-sentuhan fisik itu menyebabkan mereka merasa tidak ditinggalkan. Jadi jangan sampai keluar kalimat maklumlah masih dalam masalah perkembangan. Itu kalau dalam hati aja kita maklumi seperti itu tidak apa-apa, tapi jangan mereka sampai mendengar. Kenapa? Karena efeknya nanti mereka akan merasa bahwa segala sesuatu itu dimudah-mudahkannya. Kan masih kecil. Ya, kami ada kesalahan kami dulu ya ketika mendidik anak. Kami sampaikan, nak, kalau kita sakit itu boleh sholat itu kalau sakit duduk. Nah, saya tidak menjelaskan kriteria boleh duduk dalam sholat tadi. Jadi beberapa kali anak saya ini, Bu, setiap pusing ingusan sedikit, ayah kan saya sakit, duduk aja lah ya, katanya. Oi, kok ndak inyo yang salah, doang Bu yang awak yang salah. Nah, itu beberapa kali, Bu, karena mereka menganggap, oh kan kata ayah kemarin sakit boleh sholat duduk, akhirnya dia pusing dikit sholat duduk. Berarti salah kita. Nah, karena kita memang selalu belajar dalam mendidik. Maka saya sampaikan, sakit yang membolehkan duduk itu kalau benar-benar tak bisa duduk, tak bisa berdiri, itu sakitnya udah agak parah itu, Pak. Oh begitu ya katanya. Berarti ya ada kekeliruan kita yang akhirnya menjadi persepsi yang salah di anak kita. Inilah kita harus, kadang mereka sudah lah gadang nyoma gitu kan. Jadi sehingga kita tidak peduli lagi. Padahal pada usia-usia setelah mereka balik itu harus ada sentuhan-sentuhan. Ya, tetap dicium dia, tetap dipegang, seperti Nabi memegang dada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Selanjutnya, setelah kita melakukan pola-pola yang kita sampaikan tadi, pada saat itulah kita sedang menyiapkan generasi yang kokoh ya. Akhirnya apa? Hanya ada dua fase manusia. Ya, yang pertama fase lemah, usia anak-anak kecil-kecil, mereka dikatakan dalam Al-Qur'an dha'fun, dalam kondisi lemah. Kemudian masa kuat ya, pemuda dan dewasa, dua itu saja ya. Kemudian nanti balik lagi ke lemah ya, ketika uban sudah mulai muncul, ketika jalan sudah harus pakai tongkat, ketika segala asam-asam sudah naik, asam urat, apa lagi? Asam lambung. Itu semua udah, yang asam-asam udah mulai naik, itu kita mulai lemah. Maka artinya apa? Kita harus mengawal menjelang kokoh akil balik tadi di saat masa-masa kuat mereka. Ya. Lalu apa yang kita lakukan? Mengokohkan akarnya. Artinya ketika kita ibarat menanam pohon, kokohkan akarnya. Maka konsep teknisnya bagaimana? Apa saja? Yang pertama, asas pendidikan anak. Asas pendidikan anak itu harus muncul di diri mereka menjelang balik itu. Ya, dalam ibadah itu ada, dia beribadah itu atas dasar memang mencintai Allah
yang hadir di dalamnya harapan dan ketakutan kepada Allah. Maka pada fase ini tak masalah kita katakan, nak hati-hati nak neraka nak, ya. Nah, kalau anak begini nanti surga nak. Jadi ada konsepnya at-targhib wa tarhib. Targhib itu motivasi, tarhib itu berikan dia sesuatu yang menyebabkan dia takut. Kalau kau melakukan kebaikan nak motivasi, ya fadilahnya begini. Tapi kalau melakukan kesalahan, hadir nanti pertanggungjawaban seperti ini. Maka pada masa-masa itu menjelang balik, kokohkan itu, ya, kokohkan dalam ibadah mereka harus muncul mahabbah. Jadi memang mereka yang ingin beribadah hendaknya, ya. Jadi ada masa anak saya itu datang masa-masa dia rajin ibadah, kadang saya ditegurnya, ya, itu udah azan kok ayah masih duduk juga main HP katanya. Nah, satu sisi malu, satu sisi bangga. Alhamdulillah anak. Kenapa nak? Ya itu kan udah azan. Kalau azan itu harus segera kita, berarti sudah muncul rasa cinta terhadap ibadah. Akhirnya ini yang kita masukkan dulu kepada mereka, akhirnya sudah mulai berbunga. Nah ini yang harus kita lakukan. Kemudian tumbuhkan kecintaan terhadap ilmu, kokohkan kesadaran menjalankan syariat. Kemudian berikan mereka semangat dan berlomba dalam kebaikan. Tak masalah menjelang balik itu kita berikan semacam hadiah kepada mereka. Kalau nanti bisa begini ada hadiahnya ini. Kalau nanti begini ada hadiahnya ini. Ya. Nah, kalau nanti hafal Quran 5 juz, nanti ayah bunda bawa umroh. Tidak masalah. Ya. Nah, kalau mampu kita lakukan itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi anak saya sekarang Bapak Ibu setiap saya nengok video Palestina dia nonton terus. Ya, video Palestina. Jadi setiap hari pengen infak ke Palestina. Susah juga kami jadinya. Mintanya sekian, banyak kali nak saya bilang kan. Tapi muncul rasa berlomba-lomba dalam kebaikan sampai dipakainya ke gaya Hamas itu. Di fotonya, ya nanti jadi Abu Ubaidah Riau. Artinya ada apa? Artinya di situ ada perlombaan dalam kebaikan yang kita bisikkan terus kepada mereka. Kemudian kenalkan dia kepada kebenaran, untuk memperjuangkan kebenaran. Maka ajarkan mereka untuk kokoh kuat. Kalau dizalimi jangan diam, ya. Kalau dizalimi jangan diam. Karena sekarang maaf cakap Bapak Ibu, di sekolah-sekolah banyak terjadi perbulian. Nah, jadi ajarkan mereka kuat. Kalau ada nanti yang menzalimi kamu, polanya bagaimana? Komunikasikan dengan guru. Ya, maka kita di sekolah anak kita kalau terjadi begini gimana? Alurnya begini ke guru. Ya, ada teknisnya, ada alurnya. Nah, itu supaya apa? Supaya nanti mereka mengenal dan bisa berjuang mempertahankan kebenaran. Karena kalau dibiarkan nanti Bapak Ibu, anak ini tumbuh nanti akan minder dia. Setiap diganggu oleh orang dia merasa. Dan ini menjadi penyakit di hari depannya nanti. Akhirnya tumbuh anak-anak yang karena perbulian itu tumbuh anak-anak yang lemah. Zurriyatan di'afa. Maka bagus juga pendidikan zaman kita kecil-kecil dulu, ya. Kalau pola ayah saya waktu itu kalau bercakap Bu, kalau bercakap di luar tuh jangan pulang dalam keadaan menangis katanya. Ya, itu cengeng namanya katanya. Walaupun sebenarnya masalah ya anak-anak itu kecil sebenarnya, tetapi dengan bahasa-bahasa seperti itu kita mengenalkan mereka tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Itu prinsip hidup. Jangan sampai menzalimi orang, sebagaimana kita juga tidak mau dizalimi. Itu prinsip yang harus kita tanamkan kepada mereka dalam konteks yang pertama, kokohkan akarnya. Kemudian yang kedua, sebagaimana inspirasi dari ayat tadi, setelah kokoh akarnya, bentengi kesuciannya di usia-usia itu. Ya, misalnya tumbuhkan kesadaran meninggalkan maksiat, kemudian membiasakan anak untuk meminta izin. Ya, nah, seperti yang kita sebutkan tadi, di usia prabalik, apalagi setelah balik, setiap masuk ke kamar ayah bunda dia harus pandai minta izin, ketuk. Ya, nah, jangan sembarangan. Kemudian biasakan anak untuk menjaga pandangan dan menutup aurat. Ya, jangan kasih anak SD ini. Ya, tapi alhamdulillah di sini tidak. Tapi di SD negeri di samping rumah saya itu, ya Allah, anak SD sudah pakai gadget. Ya, kemudian pergi naik motor sendiri. Ya, udah ada pula yang
Ya Allah, macam-macam ya. Kemudian memisahkan tempat tidur anak-anak, kemudian menghindari ikhtilat. Ajarkan dari sekarang dalam rangka apa? Kalau tadi kokohkan akidahnya, kalau di sini bentengi kesucian, suci bersih dia nanti tumbuhnya. Kemudian yang ketiga, jaga fitrahnya. Seperti apa supaya fitrah ini tidak berbelok Bapak Ibu, kecenderungannya tidak rusak? Itu rupanya rahasianya adalah jangan sampai mereka mengkonsumsi yang haram ya, rusak fitrahnya nanti. Nah ini udah pastilah kita semua pasti komitmen dengan ini, berikan nafkah yang halal. Kemudian carikan lingkungan yang baik ya. Ini untuk menjaga fitrahnya, berikan dia lingkungan yang baik. Jadi kalau nampak lingkungannya sudah tidak elok, cut cepat ya Bapak Ibu, karena ujungnya tadi kita tidak ingin investasi kita tentang anak itu rugi. Ada 3. Yang pertama, kokohkan akarnya ya, bersihkan kesuciannya, kemudian jaga fitrahnya. Nah, kemudian yang keempat, kuatkan hubungan baik dengan Allah. Jadi ajarkan mereka berdoa. Nah, sebagaimana Nabi tadi mengatakan kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ya, konsep doa berharap hanya kepada Allah, mengerjakan amal soleh, berikan keteladanan. Karena pada usia ini mereka menengok kita ya, usia-usia menjelang balik itu dia yang dipandangnya tak jauh-jauh, yang ditengoknya hanya ayah bunda. Jadi ada kisah dulu, seorang anak di India disuruh tampil. Dia tampil ya dalam sebuah drama. Perannya waktu itu dia menjadi orang yang membawakan peran antagonis, marah-marah. Jadi dia tidak mau ikut latihan. Akhirnya tampil. Setelah tampil mantap penampilannya Bu. Pandai dia marah, pandai dia. Setelah ditanya sama gurunya, kok mantap kali penampilanmu nak? Oh, saya sering nampak ayah bunda begitu guru. Nah, ya, jadi memang disalin ulang, copy paste. Jadi tidak perlu dia belajar lagi karena nampak sehari-hari ayah bundanya nak marah seperti itu, ya sudah berarti begini cara marah. Nah, jadi berikan keteladanan, kemudian istiqamah dalam kebaikan. Jadi saya teringat ya Bapak Ibu, ada syekh kami itu dia punya anak laki-laki namanya Muhammad ya, ayahnya guru kami dulu di Mesir namanya Syekh ya Allah saya lupa namanya, baru meninggal, Musayyar. Syekh Musayyar ini punya anak laki-laki namanya Ahmad, bukan Muhammad, Ahmad. Nah di rumah ayahnya ini rutin setiap selesai subuh itu selalu zikir, surat, baca Quran, membaca, menulis. Dia tidak pernah menyuruh anaknya untuk membaca zikir apa tidak. Tapi karena menengok keteladanan rutin ayahnya, anaknya akhirnya tanpa disuruh dia sudah. Nah, jadi kita misalnya pagi hari setelah subuh baca Quran, ya tak perlu berkuar-kuar berbusa murid kita mengatakan nak baca Quran enggak. Tapi nengok kita baca Quran dia akan terikut. Jadi kitanya dulu ya, terutama ayah dalam hal ini dan juga ibu, untuk memberikan penguatan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah seperti ini polanya nanti insya Allah Bapak Ibu, kita yakin dengan generasi terbaik sebagaimana dulu yang dididik oleh Nabi ya. Abu Bakar As-Siddiq usia 37 tahun ya, Umar bin Khattab Islam di usia 27 tahun, Ali bin Abi Thalib di usia 10 tahun, banyak para sahabat yang seperti itu. Kemudian ya, pembahasan terakhir, pemuda dalam Al-Quran ya disebutkan diantaranya diberikan cuplikan contoh oleh Allah. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam ya dengan kisah-kisah agungnya. Kemudian ada Nabi Ismail alaihissalam. Begitu juga pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian saudara dan saudari Musa alaihissalam. Kemudian 2 putri Nabi Syuaib. Maka kisah-kisah Quran ini ceritakan kepada anak-anak kita ya. Jadi jangan kenalkan anak dengan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, drama Korea, apa boleh Bu? Nah, tapi insya Allah ibu-ibu di sini tidak seperti itulah ya.
Nah, kemudian perkenalkan pula dengan Nabi Yusuf, pemuda Yusuf, kemudian 2 pemuda yang dipenjara, kemudian pemuda pendamping Nabi Musa alaihissalam, kenalkan dengan Nabi Daud dan ceritanya dengan Jalut. Ya, kemudian juga di dalam hadis Nabi ada cuplikan-cuplikan kisah sifat yang menceritakan seperti apa mereka yang berada di usia setelah balik itu, syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembangnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kira-kira beberapa poin-poin penting yang bisa saya sampaikan tadi, seperti apa Al-Quran dan Sunnah atau Islam memberikan kepada kita, ayah bunda, orang tua, bagaimana pola mendampingi anak-anak kita prabalik dan setelah nanti mereka masuk masa-masa balik yang pada saat itu mereka sudah resmi menjadi seorang mukallaf. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Ustadz moderator, apakah ada tanya jawab atau tidak. Saya serahkan sepenuhnya kepada beliau. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terserah. Alhamdulillah, tadi kita telah dengarkan pemaparan dari Ustaz Zulkarnain yang telah menyampaikan bagaimana cara kita mengawal anak-anak kita menjadi anak-anak yang ketika mereka balik, mereka menjadi anak yang tahu bagaimana cara mengelola diri mereka menjadi anak yang bertanggung jawab. Mungkin dari ayah bunda ada yang ditanyakan satu saja. Ada yang muncul dari apa? Oh ya, silakan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz telah menyampaikan materi tentang pengawalan akil balik ini. Ada satu yang ingin saya sampaikan. Kebetulan kami memiliki anak perempuan. Jadi untuk mengenalkan prabalik dan balik ini mungkin pendekatan yang setelah dilakukan gitu. Tapi kadang-kadang untuk ayahnya ini sering menyerahkan kepada ibu gitu, karena kebetulan kan anaknya perempuan ini Ustaz. Ya. Bagaimana kalau dalam sunnah Rasulnya atau menurut kisah-kisah Nabi yang sebelumnya, kalau tentang mau mengenalkan balik dan prabalik sama balik ini kepada anak perempuannya? Baik. Adakah contohnya? Sebelumnya tadi kan Ustaz paparkan anak laki-laki nih gitu, terus metode langkah-langkahnya gitu. Ini ada nggak Ustaz bagaimana lebih dekatnya untuk mengenalkan balik ini? Apalagi kadang-kadang anak perempuan ini prabalik ini udah bisa rasa suka sama laki-laki gitu. Kalau ibu ini kadang-kadang Ustaz cerewetnya aja kan. Kadang-kadang mendekati ya memang harus lebih dekat gitu. Jadi untuk lebih jelasnya ada nggak Ustaz ya pemaparannya lebih jelasnya untuk khusus anak perempuan ini Ustaz? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kalau di usia prabalik atau menjelang nampak misalnya menjelang balik, itu memang anak laki-laki lebih ke ayah, anak perempuan lebih ke ibu, ya. Nah, jadi ibu harus lebih dekat kepada anak perempuan ketika prabalik ini, ya. Maka tadi ilmunya sudah kita sampaikan, ya. Apa tanda-tandanya? Yang bisa lebih lepas menyampaikan itu adalah ibu terhadap anak perempuan, ya. Begitu juga kepada anak laki-laki yang paling pandai menyampaikan itu adalah ayahnya. Jadi jangan dibalik. Supaya apa? Supaya tadi nanti fitrahnya tidak berubah. Nah, jadi jaga fitrahnya, kokohkan akarnya, sucikan jiwanya. Maka caranya tadi apa ya? Kedekatan ibu dengan anak perempuan. Karena Nabi dengan Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas tadi dia sesama lelaki, ya memberikan contoh itu. Maka
dari cuplikan ini menunjukkan bahwa ketika di prabalik itu, di saat menjelang balik itu, ibu lebih cenderung kepada anak perempuan pendekatannya, ya, supaya fitrahnya tetap lurus. Ayah juga kepada anak laki-laki. Makanya kita harus kerjasama, ya. Ada juga tipe suami tidak mau tahu dia tentang masalah itu. Nah, ini perlu dimandikan dengan 7 air muara gitu. Ya, dia lebih menyerahkan ke ibunya, padahal anaknya laki-laki. Harusnya yang laki-laki di masa ini, ya, di masa ini. Jadi dalam konsep-konsep yang saya temukan itu di golden age, di usia 0 sampai 7 tahun harus dekat dengan ayah bunda. Ya, di usia 7 sampai menjelang prabalik itu didekatkan dia kepada sejenisnya. Jadi anak laki-laki supaya dia dapat role model. Maka anak saya itu, Bu, saya bawa dia kemana saya pengajian, kemana saya mengajar, kalau dia libur, dia nampak dia bahwa laki-laki itu kawam, bekerja di luar, mencari nafkah. Nah, anak perempuan dengan ibunya, dapat dia role model, fitrahnya sudah terbentuk. Nah, ketika usia nanti 11, ya, usia 7 sampai 11 sampai dia balik itu nanti, ya, itu dekat ke ayah bunda, ya, saling sama dekat. Tetapi di masa menjelang dia balik tadi, tanda-tanda tentang balik itu sudah harus cepat diambil oleh ibunya, ya, di masa-masa itu. Ya, tapi pada prinsipnya di masa itu dia dengan ayah ibunya juga harus dekat. Kenapa? Karena nanti ketika dia besar, dia jadi seorang suami, dia pandai memperlakukan istrinya. Kenapa? Karena dia nampak role model ayahnya baik ke ibunya. Nah, kalau dia seorang perempuan, dia nampak seperti apa seorang ibu terhadap ayah, begitu dia nanti besar sebagai seorang istri kepada suami. Jadi modelnya kita semua. Nah, jadi begitu polanya, Bu, ya. Nah, jadi dengan anak ini tidak boleh tidak boleh satu yang bertanggung jawab. Harus ada kesepakatan. Kalau masih ada orang tua, ayah dan bunda harus bekerja sama. Itulah inspirasi yang ada di dalam surat At-Tahrim itu, ya. Inspirasi kebersamaan ayah dan ibu, suami dan istri. Nah, tapi kalau sudah timpang satu di antara keduanya, itu proyek peradaban untuk anak kita nanti bisa gagal. Jadi begitu, Bu, ya. Terima kasih Pak Ustaz. Raja saya bertanya, alhamdulillah karena waktu kita terbatas juga. Sebelum kita akhiri, ada sedikit bingkisan juga dari Bintang Cilikia. Mungkin bisa kita terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada Ustaz yang telah menyampaikan tentang pengenalan akil balik untuk kita bersama, juga kepada yang bunda yang telah hadir. Semoga ilmu kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberkahi dalam kehidupan kita. Mari kita tutup acara kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.